Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrika Fadila, NBI 1111900-180, nomor urut 31. Saya seorang mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini sedang menempuh semester 5 Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Informasi. Nantinya di sana saya akan menjabarkan beberapa topik, diantaranya aplikasi multimedia, augmented reality dan virtual reality, artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, e-government, e-business, dan e-commerce. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu aplikasi multimedia. Multimedia merupakan perangkat yang biasa kita gunakan untuk mengakses data gambar, suara atau audio, video, permainan, serta pengolah foto digital. Contoh softwarenya sendiri yaitu bermacam-macam. Ada MP3, WD, teleconverse, radio internet, serta video drive. Nah, dalam aplikasi multimedia terdapat persyaratan untuk memiliki perangkat tambahan seperti kartu suara, kartu grafik, speaker, mikrofon, serta software yang dapat mendukung untuk melakukan akses multimedianya. Dapat kita simpulkan, aplikasi multimedia merupakan sebuah aplikasi yang dirancang dan dibangun dengan cara menggabungkan beberapa elemen seperti dokumen, audio atau suara, video, gambar, serta animasi. Dalam pemanfaatannya, aplikasi multimedia ini sangat beragam. Salah satu contohnya yaitu pembuatan profil perusahaan serta aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti e-learning. Topik selanjutnya yaitu augmented reality dan virtual reality. Yang pertama, augmented reality atau yang biasa kita sebut dengan IR. IR merupakan teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dimana dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi, pada intinya, augmented reality merupakan teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dalam dunia nyata dengan bantuan webcam komputer, kamera, serta adanya kacamata khusus. Augmented reality atau IR menggunakan teknologi SLAM, yaitu Simultaneous Localization and Mapping, sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, dalam pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan. Augmented reality atau VR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa berfungsi sebagai output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, serta model 3 dimensi yang perlu digunakan, sehingga pengguna dapat melihat hasilnya dalam cahaya bantuan dan alami. Terdapat komponen-komponen augmented reality. Yang pertama, kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkannya dalam objek 3 dimensi. Lalu, komponen yang kedua yaitu proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset IR. Alat headset IR digunakan untuk mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikannya konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Tetapi pada kenyataannya, pemanfaatan komponen proyeksi ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan di dalam alat. Lalu komponen yang ketiga yaitu refleksi. Tujuan dari komponen refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat.
Terdapat jenis-jenis augmented reality. Yang pertama, marker-based augmented reality. Pada jenis ini, memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual bisa berbentuk apa saja dari kode QR yang dimana nantinya akan dicetak dan menghasilkan kode khusus. Lalu jenis yang kedua yaitu markerless based augmented reality. Pada jenis ini menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang dimana akan tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kalian. Lalu, jenis yang ketiga yaitu projection-based augmented reality. Pada jenis ini, caranya memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan yang nyata. Jenis ini mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Lalu, jenis yang terakhir yaitu superimposition-based augmented reality. Pada jenis ini mampu mengganti tampilan asli dengan augmented, baik full ataupun sebagian. Nah, di dalam jenis inilah, recognition mampu memainkan peran yang sangat penting. Adapun perangkat-perangkat yang dapat mendukung augmented reality. Yang pertama ada mobile device, yang kedua ada special ER device, yang ketiga ada ER glass, dan yang terakhir ada virtual retinal display atau VRD. Nah, dalam contoh penerapan augmented reality dapat kita lihat pada game dan sosial media. Virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang dapat membuat pengguna atau usernya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang dimana disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna tersebut dapat merasakan suasana di dalam dunia maya tersebut. Dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Teknologi virtual reality pertama kali dilakukan di peta bioskop Aspen, di mana diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Program pertamanya yaitu pada suatu simulasi kasar kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah merasakan berbagai hal yang virtual terasa lebih nyata. Virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dalam dunia virtual yang sama sekali tidak dapat bersentuhan dengan dunia nyata. Untuk dapat melakukan hal tersebut, dibutuhkan berbagai perangkat tambahan, seperti sebuah headset VR. Misalnya, yang kita banyak temukan saat ini di pasaran adalah Oculus Rift atau Samsung Gear VR. Terdapat elemen-elemen dalam virtual reality. Yang pertama, yaitu virtual world. Virtual world merupakan sebuah konten yang dapat menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay atau script. Yang kedua, immersion. Immersion merupakan sensasi yang dapat membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di dalam sebuah lingkungan nyata, padahal fiktif. Immersion terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mental immersion, yang kedua physical immersion, dan yang ketiga mentally immersion. Lalu elemen yang ketiga yaitu sensory feedback. Sensory feedback berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual penglihatan, audio pendengaran, dan sentuhan. Dan elemen yang terakhir ada interactivity. Interactivity berfungsi untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan aktif atau virtual world. Pemakai melihat suatu dunia semu yang sebenarnya adalah gambar-gambar yang dimana bersifat dinamis. Virtual reality sendiri memiliki efek samping yang negatif, yaitu cybersickness. Cybersickness merupakan gangguan yang dimana sering dialami oleh pengguna virtual reality.
Penderita akan merasa ketegangan mata, bahkan diiringi dengan rasa pusing. Terkadang, penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana yang semu, walaupun sebenarnya penderita sudah kembali ke dalam. Topik selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dan sebut sebagai AI. AI merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia di mana dimodelkan ke dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti manusia. Sedangkan, menurut para ahli seperti MC Elliot dan Skell, AI merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku di mana dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, sehingga memerlukan tendangan manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI yaitu learning, reasoning, dan self-correction. AI sendiri perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Salah satu kelebihan AI dibandingkan manusia yaitu manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan AI dapat mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal tersebut terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia pada tahun 2016 dan ia bisa menjadi pemenangnya. Terdapat faktor-faktor Artificial Intelligence atau AI. Faktor yang pertama yaitu acting humanly. Acting humanly merupakan sistem dapat bertindak seperti layaknya manusia. Faktor yang kedua yaitu thinking humanly. Thinking humanly merupakan sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Faktor yang ketiga yaitu think rationally. Think rationally merupakan sistem yang mampu berpikir secara rasional. Faktor yang terakhir yaitu act rationally. Artinya, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Artificial Intelligence atau AI sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Salah satu bidangnya yaitu ada bidang medis, bidang industri, bidang pendidikan, dan bidang bisnis. Contohnya seperti Deep Facebook, rekomendasi e-commerce, serta asisten virtual. Topik selanjutnya yaitu e-government atau yang biasa kita kenal dengan pemerintah elektronik. E-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang dimana berbasis elektronik. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Adapun jenis-jenis dari e-government, yang pertama ada G2C, G2B, dan G2G. G2C atau Government to Citizen merupakan penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah kepada masyarakatnya langsung. Hal ini memungkinkan terjadi adanya pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contoh dari G2C yaitu pajak online, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi seperti kelahiran, akte perkawinan, aplikasi paspor, layanan imigrasi, serta layanan kesehatan. Jenis e-government yang kedua yaitu Government to Business atau G2B. G2B merupakan transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintahnya, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis
dan manajemen data elektroniknya. Adapun aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B yaitu sistem e-procurement. Contoh dari G2B yaitu pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelanggan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta hak paten parek dagang. Jenis e-government yang ketiga yaitu G2G atau government to government. Artinya, komunikasi dan pertukaran informasi online antara departemen atau lembaga pemerintah melalui basis data yang sudah terintegrasi. Contoh dari G2G sendiri yaitu konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, serta pendidikan secara online. Topik selanjutnya yaitu e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi internet dan jaringan komputer. E-bisnis sendiri dapat mempengaruhi perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data, baik secara internal maupun eksternal, agar lebih fleksibel dan efisien. E-bisnis sendiri saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena, sadar atau tidak sadar, kita telah memakai e-bisnis ini. Salah satu contohnya yaitu ketika kita melakukan pembelian barang secara online melalui situs, aplikasi Shopee, dan Tokopedia. Proses e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis lainnya seperti value chain, artinya pembelian secara elektronik, manajemen rantai pasok, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan yang terakhir ada kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis sendiri memungkinkan untuk adanya pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya melalui web, internet, dan komunikasi antara satu sama lainnya. Terdapat bentuk-bentuk hubungan bisnis. Yang pertama, business to business, artinya perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Yang kedua, business to consumer, artinya perdagangan antara pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Yang ketiga, konsumen to konsumen, artinya perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Yang keempat, konsumen to business, artinya perdagangan antara konsumen dengan pelaku bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, intrabusiness, e-business, artinya perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, serta informasi. Topik yang terakhir yaitu e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau secara online. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet, yang dimana mulai dari makanan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, serta investasi bisa kita beli melalui e-commerce. Hal itu yang dapat menyebabkan kemajuan teknologi perdagangan elektronik dianggap sebagai disrupsi ekonomi. Sarana e-commerce sendiri sangat beragam dari mulai televisi, telepon, serta internet. Demikianlah pemaparan materi dari mata kuliah aplikasi teknologi dan informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.